Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Sutoyo Lurah. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe tombol merah dan jangan lupa lagi klik channel loncengnya. Hitung 3 ya. 1, 2, 3. Yakni lalu berwujud lain. Wujudnya jadi apa? Wujudnya jadi Kumbakarna. Ini terjadi dari warna hitam, dan ini wajahnya pun merah, tapi gak begitu merah. Coro Jawane rodok jambon, nek bahasane cah sekolah pink. Halo, ini terjadi dari warna hitam. Hitam itu gelap, gelap itu malam, malam itu tidur. Ini nafsu al-amah namanya. Di dalam Al-Quran, wala uqsimu binafsil lawamah. Kalau orang Jawa menyebutnya nafsu al-amah. Halo, lanjut. Maka Kumbakarna ini kalau sudah tidur sulit dibangunkan. Kalau mau bangun justru marah-marah. Bu, kalau kamu bangunkan suami sedang tidur, kok suami kamu bangunkan marah-marah, berarti kamu punya suami Kumbakarna. Halo, lanjut. Yang nomor 3 warna kuning, didoakan oleh Bathara Narada. Setelah didoakan, warna kuning juga akan muncul makhluk lain, yaitu nafsu Sufiyah yang berwujud Sarpa Kenaka. Nih, Sarpa Kenaka. Ini seorang perempuan. Ini dulu cantik, Pak. Mengapa sekarang jelek? Karena dia selalu menuruti amarahnya, menuruti nafsunya, menuruti hatinya yang mudah ngemut banyu. Paham ngemut banyu? Bro, tak contoh nih. Paham? Apa lu? Mecucu. Maka, halo, Bapak nggak usah jawab. Satu pun Bapak nggak usah ada yang jawab. Aku tanya ibu-ibu. Halo Bu. Besok wajah-wajah wanita di surga itu berseri-seri, seminar menyenangkan apa serem menakutkan? Di surga berseri-seri. Terus kalau wajah-wajah wanita yang di neraka itu serem menakutkan apa berseri-seri? Diam, Pak. Bu, kalau Anda sedang marah, kalau Anda sedang mutung, kalau Anda sedang ngamuk, kalau Anda sedang ngomel-ngomel, wajahmu itu berseri-seri apa menakutkan? Berarti kalau menakutkan mau kemana tuh? Mula Pak, tak omongi Pak, nek bojomu nesu ngomel-ngomel sampean gak usah melok ngamuk. Bisi ono neng kupinge alon-alon, mak arep nang neraka to. Ngono terus gak ngalih, ora ngalih rawuk. Halo, Pak. Nah, yang keempat yaitu warnanya putih. Warnanya putih didoakan oleh Bathara Narada, wujudlah bentuk lain, yaitu wujudnya Gunawan Wibisana. Ini dari penjelmaan nafsu mutmainah. Di dalam Al-Quran
Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon maaf bapak-bapak, kiai-kiai, santri-santri, secara tekstual di dalam Islam tidak ada acara ruat, tidak ada acara. Tapi dari keterangan yang saya sampaikan, ada nggak semua dalilnya di Quran? Ada. Berarti secara maknawiah ada, tapi secara tekstual tidak ada. Dan ruat saya insya Allah tidak akan merusak akidah, tidak akan merusak syariat. Yang dibaca pun biasa, yang kita biasa setiap hari atau setiap malam Jumat. Ya enggak? Kalau yang ngeruat bukan kita, bukan santri, pasti dia ucapannya umi-umi. Apa yang dibaca kita tidak tahu. Jangan-jangan kakidahnya ninijanya. Ya enggak? Nah, itu yang merusak kita. Maka mengapa saya mau ngeruat? Dulu saya juga nggak bisa ngeruat. Saya pulang ceramah saat itu dari Lampung sampai di desa Tubagung, pas yang menjadi kepala desa itu masih teman saya sekolah dulu. Itu jam 12 malam itu masih wirawiri cari syarat. Syaratnya nggih ngruwat. Lah aku takon, iki do apa iki bengi-bengi kok jedo melek? Anu Mbah, golek syarat apa? Syarat nggih ngruwat. Lah apa ya syaratnya? Macem-macem, sing polo pendem, sing macem-macem. Lagi prangentene biaya. Iya Mbah, pokoknya ngruwat iki sak dalange, sak wayange, kabeh sak burampene menelan biaya 70 juta. Bayu, mula tak acungi jempol lurah ndi? Tak acungi jempol sampean. Ikilah lurah Pak Sutoyo kok ngruwat ngundang aku. Mergo apa? Peceklek ngirit. Nek gak peceklek mesti sing diundang ya dalang, gandeng peceklek ya. Iki sing sawe-awe gelem ngono ya. Gunawan Wibisono, ini penjelmaan dari nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Teman-temannya, saudara-saudaranya, wajahnya merah semua, tapi ini wajahnya putih, seorang satria, karena dia menjadi cantrik. Cantrik itu filosofi dari santri. Menjadi cantriknya siapa? Prabu Rama Wijaya. Sudah paham? Paham? Nah, setelah paham akan saya terangkan. Apa sih maksudnya itu? Nih, lihat baik-baik. Nafsu tadi ada berapa? Siapa yang paham? Ada 4. Pertama, nafsu al-amah. Kedua, amarah. Kedua, al-amah. Ketiga, syufiyah. Keempat, mutmainnah. Nah, diibaratkan, digambarkan oleh karya Simbah Sunan Kalijogo bekerja sama dengan Simbah Sunan Giri dan Simbah Sunan Bonang. Simbah Sunan Bonang mengarang sebagai arasmennya, Simbah Sunan Giri mengarang ceritanya, Simbah Sunan Kalijogo mengarang menjadi dalangnya. Mudah-mudahan saya generasi beliau. Ini digambarkan kereta kencana. Kereta, sebuah kendaraan yang akan mengantarkan kita, selamat atau tidaknya kita itu tergantung pengendalinya, kusire, sopire. Paham? Yang menarik bukan mesin, tapi yang menarik bahasa wayangnya turangga catur. Aku tak teka ustaz hilom dhewe. Jenengan nggih ngertos turangga catur niku ngertos. Belas. Oh, lah iki ustaz ora ngerti kabeh tambah nemen. Kayak duwe jalan ngundang kok. Turangga iku jarang, catur iku papat. Mulai nek hitungan eka, duwi, tri, ponco. Ya, tri, catur, ponco. Ngoten nggih? Mula Pancasila, ponco niku 5.
Nah, turonggo catur kalau diterjemahkan bahasa kita hari-hari, jaran papat. Apa? Jaran. Oh, ternyata orang bisa mengalahkan nafsu yang 4 tadi harus pakai ajaran 4. Nah, jaran itu asal kata ajaran. Pakai ajaran 4. Ajarannya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Menganut pada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Berpedoman pada Quran, hadis, ijma, qiyas. Untuk mencapai kesempurnaannya harus melakukan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Untuk mencapai makam yang diinginkannya, makam insan, insanul kamil, kamil mukamil, makam fana. 4 juga. Paham lagi? Bagus kan? Nah, itu bisa asal memakai ajaran 4 tadi. Lah, yang ajaran 4 itu kita jalankan harus dikendalikan seorang ahli. Siapa ini? Prabu Bathara Kresna. Kresna asal kata kerise ono. Keris itu tajam. Artinya Prabu Bathara Kresna ini mempunyai ketajaman hati dan ketajaman otak untuk memimpin perang Bratayuda Jaya Binangun. Itu bukan perang beneran. Kita semua ini sebagai Tegal Kuruseto. Ngerti apa ora Tegal Kuruseto? Saya tak tekan sing sepuh dhewe nah. Ngertos Mbah Tegal Kuruseto. Napa? Oh, daerah wis rada nangkep. Tegal Kuruseto niku arena peperangan. Setiap kita setiap hari berperang terus. Maka Rasulullah mengatakan setelah berpulang dari perang Badar, besok akan ada peperangan yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Dan itu tidak pandang waktu dan kondisi. Lalu sahabat itu tercengang, gumun, perang apa itu? Ternyata merangi hawa nafsu. Nah, artinya kita itu Tegal Kuruseto. Kita hati kita itu arena peperangan antara nurani dan nafsu. Jelas ya? Nah, maka yang bisa menyetir menjadi pengendali terbaik yaitu Prabu Bathara Kresna atau disebut Wisnu Halo, lanjut. Nah, maka dari itu keturunan siapa sih Janaka? Punya teman namanya Werkudara, saudara Punta, Dewa, Nangkula dan Sadewa. Ada 5. Ini anak dari bapaknya siapa namanya? Pandu Dewa Noto. Bapak Pandu Dewa Noto siapa? Abiyasa. Bapak Abiyasa Manumayasa. Bapak Manumayasa Parikenan. Bapak Parikenan Bambang Sakri. Bapak Bambang Sakri Sekutrem. Bapak Sekutrem Polosoro. Bapak Polosoro Bathara Bermani. Bapak Bathara Bermani Bathara Bromo. Bapak Bathara Bromo Bathara Guru. Apal ora iki? Gak apal. Ya wis diapali silsilahmu dhewe. Anak, putu, terus buyut, terus cangga, terus wareng, terus udeg-udeg, terus gantung siwur, terus geropak sente, terus debok bosok, terus gali asem, terus geropak waton, terus giyeng, terus cumpleng, terus ampleng, terus menyaman, terus menyamenya, terus terah-tumrah. Apa laku? Maka kita harus mengendalikan hawa nafsu. Maka kudanya pun diwarnai dengan warna merah, hitam, kuning, putih, seperti yang tadi terlahir dari seorang istri Dewi Sukesi dan seorang suami siapa? Wes Begawan
sampean wis rawa. Nah, apa maksudnya? Oh, ternyata Islam punya cara unik yang setiap orang tidak pernah mikir itu. Apa itu mengalahkan hawa nafsu? Dengan gerakan 4 juga. Gerakan mana? Pertama gerakan berdiri, kedua gerakan rukuk, ketiga gerakan sujud, keempat gerakan duduk. Dari berdirinya sholat ini perwujudan dari nafsu amarah, maka diucapkanlah Allahu Akbar. Karena nafsu amarah adalah nafsu yang paling ganas, maka dikalahkan dengan kalimat yang paling keramat, yaitu Allahu Akbar. Maka saya pesan kepada semua saudara yang ada, jangan pernah Anda demo pakai kalimat takbir. Karena kalimat takbir hanya untuk mengakbarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan untuk membesar-besarkan demo. Halo? Ngedong apa orang ini? Maka kita manusia, maaf ini agak sulit ngajinya karena kita sedang ruwet. Manusia diciptakan oleh Allah dari 4 unsur. 1 unsur api, 2 unsur angin, 3 unsur air, 4 unsur tanah. Tanpa 4 itu kita tidak akan jadi manusia. Sampai sekarang, simak baik-baik, sampai sekarang kita tidak bisa jauh dari 4 itu. Pertama dari api, masak pakai, ngerebus air pakai, ngerebus beras pakai, ngerebus sayuran pakai, merokok pakai api. Kita nggak bisa itu. Kita juga nggak bisa dari angin, bernapas pakai angin. Lalu kita nggak bisa dengan air, ya nggak? Nyuci pakai, mandi pakai, berwudu pakai, bercocok tanam pakai, semua kegiatan yang ada kaitannya dengan bersih-bersih semua pakai air. Yang keempat adalah tanah. Kita dimanapun tetap berpijak kepada tanah. Kita dari Jawa pergi ke sini, dari Bali pergi ke sini, dari manapun pergi, itu tujuannya awal-awalnya mbaen golek tanah ombo. Ya enggak? Walaupun sampai sekarang tetap numpang. Kuwi jatahmu terakhir melarang. Halo? Ayo kita kaji. Pertama api. Api intinya menjadi kebaikan, ampase dadi nafsu amarah. Maka berdirinya sholat itu seperti watak terjadinya berdirinya sholat. Apa itu? Api. Siapa yang dekat api, kalau agak dekat terasa hangat, tapi kalau terlalu dekat terasa panas. Dan api akan bersikap seperti itu terhadap siapapun. Kiai dekat api, panas. Menteri dekat api, panas. Presiden dekat api, panas. Orang biasa dekat api, panas. Siapapun akan sama. Artinya apa? Yuk, orang yang sudah pernah melakukan sholat 5 waktu, maka Anda harus bersikap dan berlaku adil terhadap siapa saja. Ayo. Jelas? Jelas. Yang kedua dari angin. Angin itu diwujudkan oleh orang Islam adalah rukuk. Yang berdiri namanya ikram, yang rukuk ini namanya munajat. Maka ini dari angin. Apa ini dari angin? Angin itu lembut, tidak terlihat tapi bisa dirasakan manfaatnya. Coba dipraktekkan oleh orang Indonesia. Kapan orang Indonesia kok berjalan di depan orang banyak, orang tua-tua, pasti dia memakai perilaku yang paling lembut, yaitu sopan santun. Enggak. Kalau di hadapan orang berjalan sudah tidak mengangguk seperti ini, berarti itu menghilangkan budaya Indo. Di Mekah pun begitu, Pak. Yang mau jalan seperti ini hanya orang Indonesia. Kalau orang-orang sana ada orang sholat aja dilangkai. Gimana? Nah, orang Indonesia lah yang punya budaya seperti itu. Itu sebetulnya terjemah dari sholat. Yang namanya sholat yang sebenarnya itu bukan sholat dalam sholat itu, tapi sholat yang sebenarnya kalau Anda mempraktekkan di luar sholat. Nyambung orang ini. Ngene lho maksudku, mbok ngene iki kadang ora nyambung lho.
sholat 5 waktu itu sebagai kewajiban. Terus tujuannya sholat yang pertama as-sholatu lidzikri, yang kedua as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk lidzikri, ingat kepada Allah. Yang kedua untuk menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Coba pikir dengan baik, kira-kira yang dihargai, yang kita hormati itu justru kita sungkurkan terendah mungkin. Dengan dalam tai pun masih tinggi dalam tai. Bener gak? Artinya yuk, orang yang pernah sujud harus mampu merendahkan diri terhadap dan kepada siapa saja. Jangan berlaku sombong. Wala tamsi fil ardi maroha, ditegur oleh Allah lewat Al-Quran. Halo, medong keluar teko jam piro iki? Jam 3. Coba mbahmu ngono. Jelas nggih? Paham nggih? Nah, coba ini tak praktekkan lagi. Yang pangapunten semua saudara-saudaraku yang beragama lain, silakan ingeti saya. Ingeti iki apa? Lihat saya. Gini coba. Kalau ini wajah-wajah bapak semua yang ada di atas ini, atau bapak yang ada di bawah atau ibu, kalau umpama saya gambarkan ini wajahmu, wajah ini bahasa Jawa apa toh? Raimu ngono ya. Oleh aku nyebut raimu ngono. Lah, misal ini wajahmu, lalu ada orang kok begini kan? Kira-kira ngamuk nggak? Marah nggak? Ayo, Pak Yones, marah nggak kira-kira? Marah, sampean. Marah. Tapi Islam mengajarkan sebetulnya apa itu? Coba lihat. Saat Anda sholat berjamaah, kalau imamnya rukuk, sampean ikut rukuk nggak? Saat rukuk itu perhatikan, bukankah kepala dan wajahmu semua yang sini pegang kamu? Ya enggak? Itu marah, ngamuk, kesinggung, emosi. Mengapa? Jawabannya pasti Anda jawab sedang sholat, sedang menghadap Allah. Itulah hidup. Kalau hidupmu cuma tujuannya Allah, kalau hidupmu cuma tujuannya ridhonya Allah, maka jadi orang nggak perlu mudah kesinggung, nggak perlu mudah emosi, nggak perlu mudah marah. Kalau seperti itu yang kau lakukan, mudah kesinggung, mudah marah, mudah emosi, berarti sholatmu gagal. Halo? Secara penyembahan wes bener, tapi secara aplikasi kehidupan gagal. Apa meneh sing ora salat yo? Halo? Jelas? Lagi-lagi. Ini baru dipledingi silet gini. Coba kalau terjadi ada wajah begini kan. Lebih marah enggak? Lebih ngamuk nggak? Pasti lebih ngamuk karena wajah itu karo belamaan sikil. Ya enggak? Tapi coba perhatikan, kalau kita sedang sholat berjamaah, saat imamnya sujud, kita sujud nggak? Bukankah saat sujud itu semua kepala dan wajah itu neng belamaan kancani semua? Kadang-kadang kopiah, songkok, kesampluk, ceblok. Ya nesu. Oh, berarti sebetulnya Islam itu mengajarkan kesabaran tanpa batas. Sampai dipuji oleh Allah, innallaha ma'a sabirin. Allah itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa sampean nggak bangga? Apa sampean nggak seneng? Apa sampean nggak istimewa kalau di mana saja selalu disertai oleh Allah dengan cara cuma melakukan sikap sabar saja. Ngedong? Nyambung? Nah, ini ajaran Islam luar biasa. Kalau sujud itu dari air, kalau duduk itu dari tanah. Mengapa? Lebih kuat. Coba sampean kalau ditendang gantem paling kuat, paling ngeroso, paling bertahan itu posisi duduk apa posisi jengking? Berdiri apa duduk? Duduk. Artinya apa? Oh, kita
itu kuat sebetulnya kalau tahu maknanya sholat. Ya kita berwatak dari asal kita. Kita belajar dari asal kita. Asal kita apa? Tanah, Pak. Tanah. Coba kalau kita menyatu dengan asal kita, coba perhatikan. Kalau menyatu dengan asal kita akan menciptakan diri kita tenang 100% bisa. Bisa, tapi coba Anda sudah menjauh dari asal kita sedikit, setinggi sepeda motor aja atau sepeda gayung, gerantel. Sampai walaupun pinter menjaga keseimbangan, pasti masih ada goyang sedikit-sedikit karena sudah menjauh dari asal. Kalau sampai naik pesawat, tentu lebih sulit lagi. Kalau sampai jauhnya pesawat ruang angkasa, maka pesawat ruang angkasa itu tidak selalu tenang orang yang di sana karena dia jauh dari asalnya. Nyambung ini maknanya. Siapa yang hatinya tidak kunjung tenang, siapa yang pikirannya kacau, yang jiwanya sering gundah gulana, itu yakin rohaninya jauh dengan asalnya. Roh kita asalnya dari Allah. Sopo wonge kok gampang susah, gampang bingung, gampang umet, gundah gulana, mesti aduh sangka Gusti Allah, mesti gak tahu tahajud. Pomo tahajud paling ben dadi apa ngono paling. Halo. Halo. Paham? Tenang. Yuk ini saya ringkas keterangan ini. Yuk kita lakukan ibadah menyembah Allah bagi orang Islam sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan perintahnya. Kalau kita ibadah sesuai dengan perintahnya, berarti itu kita tunduk kepada Allah. Ayo saiki apa sih sing paling riskan saat ini? Banyak orang ibadah bukan dalam rangka menyembah dan melakukan perintahnya Allah, tapi banyak orang ibadah disertai dengan proposal. Halo? Bu, aku tak takok. Bu, sampai anak sholat duha karmu bendi. Jujur mesti sing dagangane ben, sing tani panenane ben, sing pegawe blonjone atau gajine ben, sing lara penyakite ben. Ngono ta? Nah, berarti sholat duha itulah yang saya sebut sampai sholat nyembah Allah tapi disertai proposal. Piye ngedong orang ini? Halo. Halo. Bahkan nafsu yang terakhir tadi, nafsu apa namanya yang terakhir? Mutmainah. Ayo menurut bapak-bapak beragama apapun sama ini, nafsu mutmainah itu nafsu yang paling baik dibanding ketiga